tentang klausa dan kalimat dalam bahasa Arab. Video ini juga menjadi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar linguistik Arab dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah MHum. Mari kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada klausa. Apa sih itu klausa? Klausa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari subjek dan predikat. Contoh, qara'a Muhammadun. Qara'a artinya membaca, Muhammad artinya Muhammad. Bila diartikan secara keseluruhan menjadi Muhammad telah membaca. Muhammad di sini berkedudukan menjadi subjek dan telah membaca atau membaca berkedudukan sebagai predikat. Lalu kita masuk ke pembagian klausa. Pertama ada klausa berdasarkan struktur. Dalam pembagian ini klausa terbagi menjadi dua. Ada klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas atau juga biasa disebut dengan independent clause yang artinya adalah klausa ini dapat berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari konjungsi atau preposisi. Contohnya, Ja'a Muhammadun. Ja'a artinya datang, Muhammad artinya Muhammad telah datang. Nah, di sini tidak ada tuh konjungsi atau preposisi yang masuk dalam klausa ini karena ini merupakan klausa bebas. Nah, klausa bebas juga memiliki potensi untuk menjadi kalimat. Lalu yang kedua ada klausa terikat atau biasa disebut dengan anak kalimat karena di dalamnya terdapat konjungsi atau preposisi. Contoh, dhahaba abi ila Surabaya. Nah, di sini kata ila adalah konjungsi. Nah, jadi dhahaba abi ila Surabaya merupakan klausa terikat. Contoh dalam kalimat dhahaba abi itu merupakan klausa bebas. Lalu bila kita membutuhkan informasi tambahan, pasti ada pertanyaan kembali, dhahaba ila aina atau pergi kemana. Nah, lalu hadirlah klausa terikat ini, dhahaba abi ila Surabaya. Nah, jadi dhahaba abi ila Surabaya ini adalah klausa terikat, itu masih terikat dengan klausa bebas yang tadi. Lalu ada klausa berdasarkan predikat. Dalam pembagian ini klausa terbagi menjadi 5. Ada klausa verbal, klausa preposisi, klausa numeral, klausa nomina, dan klausa adjektif. Nah, klausa verbal terbagi lagi menjadi 4. Pertama ada verba transitif tanpa atribut. Verba transitif itu fiil mutaaddi atau fiil yang membutuhkan maf'ul bih atau objek. Tanpa atribut maksud di sini adalah tidak adanya huruf jar atau lain sebagainya. Contoh, syarabatiflu al-labana. Syaroba ini merupakan verba transitif atau fiil mutaaddi yang pasti membutuhkan maf'ul bih yaitu al-labana. Lalu ada verba transitif dengan atribut. Ini contohnya adalah taqulu ummi ila ahi. Ibuku berbicara kepada kakak laki-laki aku. Nah, kepada ini atau ila ini merupakan atribut atau biasa juga disebut dengan huruf jar. Dalam bahasa Indonesia adalah konjungsi. Lalu yang ketiga itu ada verba intransitif tanpa atribut. Nah, intransitif itu kebalikannya transitif. Bila tadi membutuhkan objek, kali ini tidak membutuhkan objek atau fi'il lazim. Contoh, nazal matoru. Nazala sebagai fi'il, matoru sebagai fa'il. Nah, artinya hujan telah turun. Itu tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih dan tidak adanya konjungsi atau preposisi. Lalu yang keempat ada verba intransitif dengan atribut. Contoh, jalasa ala kursi. Jalasa ini tidak membutuhkan maf'ul bih atau objek. Nah, ala kursi ini adalah sebagai keterangan. Jalasa ala kursi, dia duduk di atas kursi. Lalu lanjut klausa berdasarkan predikat ada predikat sebagai adjektif. Contohnya, atiflu sa'idu. Atiflu sa'idu yang artinya baik itu bahagia. Nah, atiflu ini sebagai subjek, lalu sa'idu sebagai predikat. Nah, predikatnya itu merupakan adjektif atau kata sifat, artinya bahagia, baik itu bahagia. Lalu bagian selanjutnya ada klausa nomina, berarti predikatnya sebagai nomina atau kata benda. Contoh, al-waladu tolibun. Anak laki-laki itu adalah pelajar atau siswa. Nah, tolibun itu merupakan nomina karena dia kan ada tanwinnya, yaitu salah satu tanda sebagai isim. Lalu selanjutnya ada klausa preposisi. Contohnya, as-sama'u fawqal jabali. Langit itu di atas gunung. Nah, di sini fawqa adalah sebagai predikatnya, fawqa di atas jabali gunung. Lalu ada klausa numeral. Contoh, indi satu kolaman. Indi satu kolaman. Saya mempunyai 5 pulpen. Nah, satu kolaman ini sebagai predikat yang berupa numeral karena mengisyaratkan angka. Numeral itu angka atau bilangan. Lalu kita lanjut. Bila kita lihat klausa itu terdiri dari subjek dan predikat. Namun ada beberapa hal
yang sifatnya itu mana suka atau boleh ada, boleh tidak. Yaitu salah satunya adalah objek. Objek ini bisa dihadirkan atau tidak dihadirkan. Nah, bila dihadirkan itu terbagi menjadi dua. Ada yang terdiri dari satu objek dan dua objek. Kalau terdiri dari satu objek itu seperti klausa biasanya, seperti caroba atihlu alabana. Nah, alaba ini sebagai objek yang terdiri hanya satu objek. Lalu bagaimana bila terdapat dua objek? Nah, dua objek ini muncul apabila verbanya itu merupakan verba intransitif. Nah, dua objek ini dinamai dengan objek langsung dan objek tidak langsung. Nah, pertama ada objek langsung, yaitu objek yang dikenai langsung oleh kata kerja tersebut. Lalu ada yang kedua, objek tidak langsung. Maksud di sini adalah objek yang mendapat manfaat atau mendapat perlakuan dari kata kerja tersebut. Contoh, yasnaul ammu qafson lil kipti. Artinya, aman membuat kandang untuk kucing. Di sini yasnaul am qafson lil kipti. Nah, di sini qafson merupakan objek langsung karena yasnaul am, saya membuat qafson kandang. Nah, jadi kandang ini merupakan objek langsung dari yasna'u atau dari membuat. Karena kepengertian tadi, objek langsung adalah objek yang dikenai langsung. Nah, yang dikenai maksudnya paman ini membuat kandang. Lalu lil kipti ini adalah menduduki objek, menduduki kedudukan objek. Artinya lil kipti adalah objek tidak langsung karena dia mendapatkan perilaku atau mendapat manfaat dari pembuatan kandang ini. Lalu kita sudah sampai ke pembahasan kalimat. Apa sih itu kalimat? Kalimat adalah satuan bahasa yang lengkap serta mengandung maksud baik secara tulis maupun lisan dan dipengaruhi oleh intonasi. Nah, dari pengertian ini juga merupakan perbedaan antara kalimat dan klausa. Kalau klausa itu tidak dipengaruhi oleh tanda baca, lalu intonasi, sedangkan kalau kalimat itu menggunakan tanda baca dan intonasi bila dalam lisan. Kita masuk ke struktur kalimat bahasa Arab. Yang kita tahu bahwa dalam bahasa Indonesia struktur kalimatnya hanya SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, lalu keterangan. Berbeda dengan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ini terbagi menjadi dua struktur kalimat. Ada jumlah fi'liyah atau kalimat verba. Yang kedua ada jumlah ismiyah atau kalimat nominal. Contoh kalimat verba atau jumlah fi'liyah. Berarti kalimat itu dari fi'il dan fa'il atau kata kerja dengan pelaku. Ja'a Muhammadun. Ja'a merupakan fi'il dan Muhammad adalah fa'il atau pelaku. Lalu ada kalimat nominal atau jumlah ismiyah. Contohnya al-ma'u fil hamami. Nah, dalam kalimat nominal atau jumlah ismiyah ini adalah susunan mubtada dan khobar. Al-ma'u sebagai mubtada dan fil hamami sebagai khobar yang berbentuk jar majrur. Lalu kita masuk ke penyesuaian kalimat bahasa Arab. Sebelumnya kita sudah membahas kalimat atau struktur kalimat dalam bahasa Arab. Itu ada dua, yaitu ada jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Nah, sekarang adalah penyesuaian kalimat dalam bahasa Arab. Nah, susunan subjek dan predikat dalam jumlah ismiyah harus selamanya sesuai. Sedangkan jumlah fi'liyah susunan antara subjek dan predikatnya hanya disesuaikan jenisnya. Contoh, susunan kalimat nominal atau jumlah ismiyah. Tolibu, atolibu, mahirun. Karena atolibu ini merupakan bentuk mufrad, maka predikatnya juga harus mufrad, yaitu mahirun. Lalu, bila subjeknya itu musanna atau dua, maka predikatnya juga berbentuk musanna. Contoh, atolibani, mahironi. Begitupun seterusnya. Bila jamak, maka predikatnya juga jamak. Atolibuna, mahiruna. Berbeda dengan jumlah fi'liyah atau kalimat verba, disesuaikan hanya jenisnya saja. Contoh penggunaan ya dalam fi'il mudhari yaktubul mudarrisu. Karena mudarrisu ini adalah laki-laki atau muzakkar, maka menggunakan huruf mudhari'ahnya yaitu ya, karena ya adalah untuk huwa. Yaktubul mudarrisu. Nah, beda lagi bila ya atau guru itu merupakan perempuan atau muannas, menggunakan tak menjadi taktubul mudarrisatu. Taktubu al mudarrisatu. Nah, itu contoh dari kalimat verba atau jumlah fi'liyah yang hanya disesuaikan dengan jenisnya saja. Oke, kita masuk ke macam-macam kalimat. Yang pertama ada kalimat tunggal dan kedua ada kalimat majmu'. Pertama, kalimat tunggal. Bila kita lihat dari namanya tunggal, berarti satu, yaitu artinya adalah terdiri dari satu klausa. Contohnya, qara'a Muhammad. Qara'a artinya membaca, Muhammad artinya Muhammad telah membaca. Muhammad sebagai subjek dan membaca sebagai predikat. Lalu yang kedua ada kalimat majmu'. Artinya adalah dalam kalimat ini terdiri dari dua atau lebih klausa. Nah, kalimat majmu' ini terbagi lagi menjadi dua. Ada kalimat majmu' koordinatif dan kalimat majmu' subordinatif. Pertama, apa sih kalimat majmu' koordinatif? Nah, maksudnya adalah antar klausanya itu saling berhubungan atau setara. Oleh karena itu, kalimat majmu' koordinatif
lebih singkatnya bisa diartikan dia itu sejajar ya, karena dia itu setara. Contohnya yaqra'u Muhammadun ad-darsa wa taktubu Fatimatun ad-darsa. Nah, di sini ada kesetaraan atau kesamaan, yaitu objeknya sama-sama tentang pelajaran atau sama-sama membahas tentang pelajaran. Bedanya Muhammad itu membaca sedangkan Fatimah itu menulis, namun konteksnya tetap sama, yaitu tentang pelajaran. Lalu yang kedua ada kalimat majemuk subordinatif atau kalimat yang setingkat. Jadi dia itu tidak ada kesetaraan atau beda pembahasannya, beda dengan yang koordinatif tadi. Contohnya aqra'u ad-darsa li'anna lam afham. Saya membaca pelajaran karena saya belum paham. Nah, di sini ada perbedaan antara subordinatif dan koordinatif, yaitu klausa pertama itu membahas tentang pelajaran, lalu yang klausa pertama li'anna lam afham itu membahas tentang ketidakpahaman. Jadi ini merupakan kalimat majemuk subordinatif karena dia tidak ada kesetaraan. Lalu ada perluasan kalimat dasar dengan menggunakan pronomina relatif atau isim mausul. Nah, kita bisa lihat antesedennya. Bila antesedennya itu merupakan definitif atau makrifat, maka pronomina relatif atau isim mausul itu harus muncul. Sedangkan bila antesedennya itu berupa indefinitif atau nakiro, maka pronomina relatifnya itu lesap atau ada namun tidak ada, seperti itu. Contoh, antesedennya al-kitabu. Nah, kita ingin memperluasnya menjadi al-kitabu alladzi qara'athu jayyidan. Nah, awalnya hanya al-kitabu karena al-kitabu relatifnya itu adalah lesap. Huwa yu'tillahu wa rasulahu. Nah, antesedennya adalah rojulun. Nah, ini pronomina relatifnya itu lesap, ada namun tidak ada, tidak muncul. Nah, rojulun ini merupakan anteseden indefinitif, yaitu nakiro. Nah, huwa itu merupakan pronomina relatif namun lesap. Berbeda dengan lalu ada transformasi kalimat. Transformasi adalah perubahan struktur kalimat menjadi struktur baru. Nah, transformasi kalimat ini ada dua bentuk, ada transformasi linier dan transformasi biner. Transformasi linier adalah perubahan kalimat deklaratif afirmatif menjadi bentuk-bentuk lain seperti negasi, interrogatif, atau empatik. Contoh, yang awalnya kalimat berupa deklaratif afirmatif, tullabu hadiruna fil fasli. Tullabu hadiruna fil fasli. Bila diubah menjadi negasi atau negatif menjadi tullabu ghairu hadiruna fil fasli. Tullabu ghairu hadiruna fil fasli. Lalu bila diubah lagi menjadi interrogatif menjadi hal tullabu hadiruna fil fasli, menjadi sebuah kalimat pertanyaan. Lalu ada transformasi biner. Transformasi biner ini terjadi pada kalimat kompleks atau kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Nah, transformasi biner ini terbagi menjadi tiga. Ada parataksis, koordinasis, dan subordinasi. Yang pertama, parataksis. Ini ditandai adanya jeda dalam lisan dan koma bila dalam tulisan. Contoh, dhahaba Zaidun ilal madrasah wa dhahabat Aisyah ilal maktabah. Nah, ini terdiri dari dua klausa yang setingkat atau kalimat majemuk koordinatif, yaitu sama-sama pergi. Zaid pergi ke sekolah, sedangkan Fatimah pergi ke perpustakaan. Dalam ucapan ada jeda, dhahaba Zaidun ilal madrasah wa dhahabat Aisyah ilal maktabah. Lalu yang kedua ada koordinasis. Nah, ini ditandai adanya konjungsi koordinatif. Contoh, qomatil midu amama fasli wa qara'al qisas. Nah, wa sini adalah konjungsi koordinatif. Lalu yang ketiga ada subordinasi, yaitu ditandai dengan pronomina relatif atau isim mausul dan ada konjungsi subordinasi lain. Contoh, al-maharu alladzi yabi'ul ahdiyah qarib min manzili qad aqla. Nah, dalam kalimat ini ada dua klausa, yaitu al-maharu alladzi yabi'ul ahdiyah, artinya toko yang menjual sepatu. Lalu klausa kedua yaitu al-maharu qarib min baiti. Nah, artinya toko yang dekat rumah saya. Itu merupakan dua klausa yang terdapat dalam kalimat. Lalu selanjutnya ada perbedaan dan persamaan kalimat bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Nah, perbedaannya apa aja sih? Pertama, jumlah fi'liyah. Berarti susunan kalimat bahasa Arab ya, jumlah fi'liyah di sini. Jumlah fi'liyah itu diawali dengan fi'il. Contoh, kata betul kan diawali dengan fi'il, yaitu kataba. Lalu dia sambung atau dilanjutkan dengan tu sebagai domir. Kata betul, kataba diawali oleh fi'il. Sedangkan kalimat verba, predikatnya yang merupakan kata kerja. Bila tadi jumlah fi'liyah diawali fi'il, sedangkan kalimat verba predikatnya yang verba. Lalu perbedaan antara jumlah ismiyah dengan kalimat nomina. Nah, dalam jumlah ismiyah itu diawali oleh isim. Contohnya kan huwa ustadun. Huwa ini merupakan isim, yaitu isim domir. Sedangkan kalimat nomina predikatnya yang berupa kalimat nomina atau berupa isim. Contohnya dia ustad. Nah, ustad ini kan merupakan nomina. Lalu persamaan antara jumlah fi'liyah dan kalimat verba adalah predikatnya sama-sama verba. Contoh kan tadi kata betul, bila dipisah menjadi anak kataba. Nah, anak saya kataba menulis. Nah, itu sama-sama predikatnya verba. Lalu persamaan jumlah ismiyah dengan kalimat nomina, predikatnya sama-sama nomina. Contoh huwa ustadun, dengan dia ustad itu sama-sama predikatnya adalah nomina. Baiklah, selesai pembahasan tentang klausa dan kalimat dalam bahasa Arab. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya
akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.